ini ya, karakteristik pola pikir positifnya, melihat masalah sebagai tantangan, menikmati hidupnya. Wah, enjoy ya. Kalau dilihat dari cara karaoke tadi udah enjoy banget. Walaupun begitu saya masuk terus langsung mohon maaf Pak, saya itu belum ngomong apa-apa Pak. Kok sudah mohon maaf. Iya, jadi terlalu antisipatif ya. Menghilangkan pikiran negatif, segera mensyukur yang dimiliki, jelas ya, itu mensyukur itu jelas ya. Kunci yang sakatum lazim dan lagi. Makin bertambah syukurnya makin ditambah nikmatnya. Nah seperti itu. Ada syukur di bujur Pak. Nah ini kalau ini bukan saya ngomong ya. Nanti bagian ibu-ibu terus wah ini Pak banget ini ya. Saya masih tutup satu ya. Anak saya aja yang 3. Jangan dibalik. Peterusan ini. Gitu ya. Jadi apalagi tadi Allah sudah berfirman-Nya begitu ya. Tidaklah sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehingga dia mengubah dirinya. Nah dirinya itu kan dari kata anfus tadi. Ini menarik kan Allah menggunakan diksi kata anfus, tidak arijal atau anas. Karena anfus itu dari kata nafas, jiwa, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kecil. Dari pikiran, dari jiwa. Pikiran melahirkan kata, kata menimbulkan tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi nasib. Jadi kalau mau ubah nasib, diubah pikirannya. Jadi kalau nasibnya masih buruk, pikirannya mesti tidak beres. Dan pikiran itu muncul dari kata-kata, gitu loh, ya. Kalau kata-katanya, jadi nggak ada yang namanya teko isi teh kok keluarnya susu, nggak mungkin. Langsung diram. Mau ngomong aku. Memang kebetulan ilmu neurolinguistik programming yang kebetulan saya dalami itu memang di tingkat master itu diajari untuk meng-cracking kata-kata diksi. Kayak misalnya gedung itu direbut oleh Belanda, itu beda dengan gedung itu diduduki oleh Belanda. Sudah rasanya sudah beda. Direbut dengan diduduki. Kalau diduduki itu ya mungkin kosong langsung lungguh gitu. Tapi nek direbut itu ada perjuangan. Ya. Maka setiap diksi kata yang kelontar dari kalimat kita itu ada arti, ada makna di dalamnya. Misalnya, ayo Pak rapat RT. Wah sorry aku nggak ada waktu ya. Kalimat nggak ada waktu itu bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya kalau orang mengatakan tidak ada waktu adalah belum ada prioritas atas kegiatan itu. Coba kalau sekarang dibalik, Pak, ibu gerak di kampung, budal ya. Mau masih kerja kan, mau masih ada kegiatan dia langsung pulang. Karena ibu adalah prioritas. Jadi kalau ada orang mengenyampingkan satu kegiatan, berarti kegiatan ini belum prioritas buat beliau. Ya apa? Nah, kalau memang belum prioritas itu jangan langsung dijudge. Kalau dihakimi, makan gaji buta orang gitu, didekati dong. Kan mungkin kan ya namanya prioritas itu kadang berdasarkan dari tadi itu. Langsung orang. Kan kalau itu dari sisi manajemen prioritas ya. Kalau dari sisi ruh berarti kita ini ruhnya nyambung, auranya masih nyambung. Arwahum junudum hujan. Ruh itu akan kenal dengan ruhnya karena dulu sudah pernah nyatu gitu. Jadi yang datang ke sini tidak kebetulan. Mungkin biar ngaji bareng. Ngopi nih pojokan. Ngopi nih pojokan. Diceluk Gusti Allah meneng. Pura-pura ngopi gitu. Ah, ini podo gitu. Aku pun di sini. Kalau bagi saya itu enggak. Saya meyakini bahwa tidak ada kebetulan di muka bumi. Semua udah by design. Jadi kita dikumpulin di situ ada maksud. Ada takdir sedang berjalan yang kita nggak tahu, yang harus kita jalani. Tinggal kita ini.
Saya tuh meyakinnya gitu. Iya, ini maksudnya begini. Kadang-kadang saya tuh kalau macet di jalan terus kemudian berada di belakang truk gitu ya. Itu saya meyakini itu tulisan di truk itu memang untuk saya. Ya memang belakang. Kan banyak truk-truk yang lain tuh banyak, perempatan yang macet juga banyak. Kok mobil saya yang dipilih gitu? Kok saya yang dipilih untuk melihat itu? Contoh. Aja sih tadi bolanya. Pekerjaan wis ono, duit wis ono, kok uripmu isih potang-panting, koreksien sholatmu. Aku tuh, ini tenang ini. Itu yang mencolok gitu. Enggak, ya Allah gitu. Banyak istighfar. Itu kan waktu kita melihat baliho, kita apa? Kan dipergerakkan mata itu melihat gitu. Kok nggak lihat yang sana, yang mana? Nah itu sesuatu yang tidak kebetulan. Nggak mungkin Allah tuh kok dadi lawak dewi gawe roti bantat jelas. Nek Allah presisi. Tidak ada yang sia-sia. Penciptanya jadi presisi semua. Termasuk kita di ruangan ini. Memang kita ada misi kehidupan yang harus hadir di sini, yang harus dipenuhi, maka hadir. Kalau enggak mesti ada alasannya. Sama kayak orang gini, ada nawari barang, terus dia katakan, aduh sorry saya nggak punya uang, saya belum punya uang. Itu makna sebenarnya bukan belum punya uang. Makna di balik kata belum punya uang adalah dia belum tahu nilainya. Misalnya, oke saya bawa mobil Mercy gitu, seri S, kemudian saya jual 100 juta. Oh itu langsung saya beli, walaupun dia punya 100 juta, dia akan ngutang karena dia tahu nilai Mercy itu sudah 1,5 miliar. Kalau dia beli 100 juta, badinya petang atas DVD. Karena dia tahu nilainya. Tapi karena nggak tahu nilainya, dia merasa itu mahal. Aku nggak punya duit segitu. Loh kalau dia tahu nilainya, dia akan ngutang dulu. Atau nyari siapalah yang mau bantu, karena tahu nilainya ini bakal abadi. Nanti bagi loro. 100 itu aku tuku segi, mumpung 100 ribu lagi, seri S. Nah sehingga kalau ada orang ditawari sesuatu, peluang kok menolak, bukan karena tidak punya uang, dia belum tahu nilainya, dia belum tahu yang ditawarkan. Maka yang dibutuhkan adalah edukasi. Kalau dididik, diberikan pengertian ini loh nilainya ini ditunjukkan. Jadi setiap kata itu ada makna di baliknya. Kita perlu sedikit-sedikit belajar untuk melihat makna di balik kata-kata itu, sehingga maksudnya nggak gitu, maksudnya gini. Nah kalau dulu orang Jawa mengatakan ya begitu Jawa. Kadang-kadang dengan sindiran biasa sudah langsung paham. Anak milenial apalagi zilenial nggak ngerti. Disindir nganti ngomong ya orang bagus, padahal bukan karena double, dia memang tidak dilatih. Kata-kata atau kebiasaan barunya adalah dengan gadget, jadi wajar. Kita itu tidak perlu kaget dengan itu, tapi yang justru kita rangkul, karena mereka berarti belum begitu paham. Bayangkan kalau orang seperti ini, generasi kita seperti itu, nanti disiapkan untuk Indonesia emas 100 tahun 2045. Kan 2045 tinggal 23 tahun lagi loh. Kalau sekarang zilenial itu usianya 15 atau 17 misalnya, berarti dia 40-an. Usia yang sangat cocok untuk memimpin satu lembaga. Ya minimal lurah lah. Atau minimal camat gitu. Wah itu sudah luar biasa. Dia anak. Soalnya prediksi para ahli itu 2030 ada ledakan demografi. Jumlah angkatan kerja kita itu 60% adalah di pemuda. Itu mirip Jepang saat setelah pemboman Hiroshima Nagasaki. Begitu cepat pertumbuhannya setelah dibom itu. Karena apa? Pemudanya lebih banyak dibanding yang sepuh-sepuh. Mati. Yang sepuh mati. Begitu menarik analisanya. Tapi perlu dibuat jurnal ya. Benar itu loh, hipotesa yang bagus loh.
Ya, mungkin yang semua meninggal pas di bom itu. Nah, kita nggak ada bom, tiba-tiba anak kita itu lebih banyak angkatan kerjanya 60% dibanding yang sudah pensiun. Ini modal luar biasa. Pertini ini.